Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur dihaturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pada pagi hari ini, yaitu wisata Ramadan. Wisata Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa amalan silaturahmi. Lebih-lebih pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan salat berjamaah. Para bapak, para hadirin, adik-adik yang sempat hadir pada kesempatan wisata pagi ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sehingganya bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan yang pada hari ini ialah sudah memasuki hari ke-8 ya Pak. Sudah memasuki hari ke-8. Mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Terlebih dahulu, sebelum menyampaikan sepatah dua patah kata dari saya, perkenalan dulu ya Pak ya. Mungkin di hadapan para bapak kami ini asing. Nama saya bukan Abdus Somad. Nama saya Abdus Salam, tapi kembarannya Abdus Somad. Bedanya, Abdus Somad lahir di Medan, saya lahir di Madura. Jadi bedanya Medan dengan Madura. Kayaknya ada pepatah, kalau tak kenal katanya tak sayang. Mudah-mudahan di dalam perkenalan pagi hari ini dan kediaman saya di daerah Buaya Pemancar, Pondok Pesantren Abdus Salam. Jadi Pondok Pesantren Abdus Salam di daerah Buaya Pemancar. Kalau desanya Desa Air Bunga atau Mekar Jaya, yang dikenal sekarang adalah Mekar Jaya. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita bercerita-cerita. Wisata pagi hari ini
cerita-cerita tentang puasa. Mana ceritanya puasa ini sampai terjadi yang namanya puasa. Kalau cerita awal dari puasa ini Pak, sebelum Allah menciptakan manusia dulu, Allah telah menciptakan akal. Akal ini digandingi dengan nafsu. Jadi begitu diciptakan akal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama akal itu disuruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Kamu menghadap aku. Terus yang akal mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada akal? Ditanya akal oleh Allah, kamu ini siapa dan aku ini siapa? Kata Allah. Akal lalu menjawab kepada Allah, aku adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhanku. Itu akal menjawab seperti itu. Oke, kalau begitu kamu mundur dulu, kembali ke tempat kata. Dan begitu proses-proses yang namanya akal itu, karena jawabannya itu pas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada pertanyaan lagi kepada yang namanya nafsu. Jadi gandengannya nafsu dengan akal ini memang tidak bisa dipisahkan karena ada pada manusia. Tapi yang namanya nafsu ini tidak sama dengan yang namanya akal. Sesudah nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu ini siapa? Kata Allah kepada nafsu. Coba mendekat dulu ke sini, kamu ini siapa? Apa kata nafsu di situ? Aku ya aku, kamu ya kamu, kata nafsu. Tapi jawaban yang demikian itu seakan-akan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ nafsu diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dilemparkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama? Itu di neraka selama 100 tahun di situ. Langsung di situ, ibaratkan sekarang ini digodok di situ selama 100 tahun. Baru 100 tahun dipanggil lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nafsu itu tadi, bertanya lagi. Ditanya pertanyaan yang sama dengan yang di depan itu, kamu ini siapa? Terus aku siapa? Kata Allah. Apa kata jawab? Dari nafsu itu tadi sama dengan jawaban yang pertama itu tadi, aku ya aku, kamu ya kamu. Berarti kamu ini kurang ajar, kata Allah. Lanjut kamu yang dilemparkan lagi ke neraka. Jadi kamu ini tidak kasih makan selama 100 tahun, kata Allah. Dilempar nafsu ini ke neraka, lamanya 100 tahun lagi, berarti 2 kali dilempar ke neraka ini. Yang terakhir tidak dikasih makan. Terus begitu sampai 100 tahun di situ, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dipanggil lagi karena 100 tahun sudah tidak dikasih makan di situ. Ditanya lagi oleh Allah, kamu ini siapa? Sama dengan pertanyaan yang di depan. Apa jawab nafsu itu tadi? Karena sudah tidak dikasih makan selama 100 tahun, jadi lamanya dihukum semuanya itu adalah 200 tahun. Disitulah kejadian-kejadian puasa awalnya
yang terjadi yang sehingganya terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Ditanya lagi yang namanya nafsu itu, ditanya oleh Allah, pertanyaan sama dengan yang di depan, akan tetapi yang terakhir itu lain lagi jawabannya dengan yang pertama. Jawabnya itu, aku adalah hambamu, kamu adalah Tuhanku. Kalau begitu kamu berarti sudah lulus. Ibaratkan orang tirakat itu sudah lulus, laju disuruh bertempat di tempat yang layak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejadian daripada puasa itu tadi awal dari pembentukan akal dengan nafsu. Maka kalau nafsu itu memang senangannya meninggal-ninggal, Pak, istilah orang Jawa. Maka yang namanya puasa, kalau kita cuma menahan lapar, menahan haus, anak kecil itu bisa. Anak kecil itu bisa kalau menahan lapar dengan menahan haus. Akan tetapi kalau puasa yang sebenarnya itu, kalau menurut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu sahabat pulang dari peperangan, perang Badar, perang Uhud, dan perang yang lainnya itu dikumpulkan oleh Nabi, dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi di situ? Kata Nabi, para sahabat, dengarkan dariku, kata Nabi. Kita sudah selesai menghadapi perang yang besar, musuh pedang dan musuh segala macam. Akan tetapi para sahabat, ini ada perang yang lebih besar lagi daripada perang Uhud, perang Badar, dan perang Ahzab dan segalanya. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, perang itu kan sudah besar, masa ada perang lagi? Ternyata yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang namanya perang besar itu, yaitu musuh kita adalah nafsu. Maka di bulan puasa ini kebanyakan kalau kita menuruni nafsu, sebelum kita memasuki berbuka puasa, terkadang melihat untuk makanan, mengumpulkan makanan segala macam, itu seakan-akan ia mau dimasukkan semuanya. Akan tetapi begitu sudah dekat waktunya berbuka, itu cuma air segelas, nasi satu ekor, itu sudah kenyang. Hadirin jamaah wisata rahimahullah. Terus yang perlu kita pahami sesama di bulan puasa ini, karena di bulan puasa atau bulan Ramadan ini banyak kejadian-kejadian yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yaitu turunnya Al-Quran, yang kedua adalah turunnya Lailatul Qadar, yang ketiga adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu kita sedang melaksanakan puasa disertai dengan tadarus dan tarawih dan segala macam, dan ibadah-ibadah yang lainnya pada bulan puasa ini adalah biasa. Karena semua amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan ini, itulah yang dapat diterima, dan segala yaitu dosa-dosa manusia diampuni pada bulan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita di bulan puasa ini disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran, disuruh berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Karena ada pada manusia, yaitu ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga.
yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Apa 4 golongan di situ? Pertama adalah talil Quran, yang membiasakan membaca Al-Quran. Apalagi sampai hatam selama bulan puasa ini, sampai hatam paling tidak minimal 3 kali. Itu minimal. Maksimalnya berapa tidak punya ukuran maksimalnya. Sebanyak mungkin untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dosa sebesar apapun, kalau Allah sudah berkehendak untuk mengampuni segala dosa, karena rahmatnya Allah dengan dosanya manusia itu lebih banyak, yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diperbanyak. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga itu orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan, terutama di bulan puasa ini. Bapak dengan ibu bertanya, apakah boleh kalau sesudah bulan puasa ini lisan saya tidak dijaga? Tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Sepanjang masa selama kita hidup ini, dan karena kita hidup ini membutuhkan tetangga, membutuhkan saudara, itu harus menjaga yang namanya lisan. Kalau kepengen menjadi yang didambakan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus dijaga lisan. Akan tetapi yang lebih berat biasanya Bapak Ibu itu menjaga lisan. Terkadang ibu itu di luar puasa, bapak pulang dari kantor, bapak yang dari kebun pulang dari kebun minta kopi, ikankan kopi ibu. Kalau ibu tidak sabar, terkadang kopi. Lisan itu terkadang mengikuti hawa nafsu. Maka yang perlu dijaga terutama pada bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, kita dianjurkan oleh Nabi supaya menjadi orang yang dirindukan oleh surga, disuruh memperbanyak baca Al-Quran, dan disuruh menjaga lisan. Yang ketiga adalah mudha'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Terkadang kita tidak sadar Bapak Ibu, kita serba kecukupan, mobil mewah, rumah mewah, segala macam mewah, terkadang tidak peduli dengan lingkungan yang serba kekurangan. Maka Allah memberikan tugas kepada kita seperti puasa ini supaya kita bisa merasakan bagaimana pedihnya, perihnya perut yang dirasakan oleh orang miskin, dia dirasakan oleh orang yang mempunyai harta dan kekayaan. Itulah Bapak Ibu. Yang nomor 4, wasaumu Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan. Itulah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu seperti yang saya sampaikan di depan itu tadi, bukan hanya menahan lapar, dengan haus, harus menjaga lisan, menjaga mata, menjaga pikiran, dan segala macam prasangka yang tidak diinginkan oleh agama itu harus kita jaga. Maka daripada itu, Bapak Ibu jamaah Allah. Jadi kesimpulan daripada awal puasa itu tadi yang telah kami sampaikan di depan itu tadi. Jadi mudah-mudahan kajian yang sekelumit ini bercerita-cerita, mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat kepada diri sendiri, umumnya kepada kaum muslimin yang berbahagia, yang
Habib pada kesempatan wisata pagi ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.